Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari Lean Canvas. Lumayan simple. Dia itu sebenarnya ditemuinnya ya pengembangan lah dari si eh, apa namanya tadi eh, model model bisnis model kanvas BMC ya. Mau pengembangan dari BMC. Jadi ada orang yang mungkin kurang puas lah ya sama BMC ini. Lalu dia bikin ini nih kotak-kotak yang atau kanvas yang lebih lean gitu, lebih lebih toward eh, improvement. Yang pertama ada problem. Ya, brainstorm lah problemnya apa aja gitu. Ini mirip-mirip kayak gimana product development life cycle ya. Jadi ini eh, problemnya itu apa aja yang yang mungkin akan kita yang ada gitu, yang ada di luar sana ibaratnya. Orang tuh punya problem apa aja sih gitu. Sampai sebegitu luasnya ya pertanyaannya. Jadi bisa apa aja problemnya. Lalu solution. Solution ini kayak bayangan kita ya. Kira-kira oh, orang kayaknya bingung buat eh, mikirin atau suka lupa tugas-tugas mereka apa aja. Solusinya misalkan kita kepikiran buat bikin notes gitu misalkan. Nah, kayak gitulah. MVP aja. Jadi minimum viable-nya tuh gimana gitu. Kira-kira kita bisa mengatasi dengan gimana. Gak harus kayak kita bikin ini, gak harus. Tapi kita bisa melakukan apa gitu untuk mengatasi problem-problem yang tadi ada. Lalu key metrics. Nah, key metrics ini tuh mirip-mirip ya kayak product development. Kita perlu menentukan key metrics-nya. Misalkan, eh at- misalkan at least dari 1.000 orang yang daftar 10% itu subscribe gitu. Nah, misalkan nih kita udah punya problem, orang nggak mau beli eh, premium kita. Lalu solusinya adalah, oke, kita kasih teaser premium. Matrixnya itu bisa jadi dengan kita kasih teaser premium, itu akan ada peningkatan sebanyak 10%. Jadi jelas tuh ukurannya. Lalu yang unfair advantage, ya ini lebih ke challenge gitu kali ya. Challenge artinya eh, apakah apakah ada kompetitor yang sama gitu. Sebenarnya kalau misalkan ada kompetitor yang melakukan yang sama tuh, kalau misalkan itu produk baru, ya eh, apa ya keuntungannya atau competitive advantage-nya itu orang jadi lebih aware tentang suatu produk gitu. Misalkan eh, ada es krim murah gitu, misalkan dulu ya. Belum tahu tuh, atau misalkan ada minuman boba. Nah, minuman boba yang pertama belum tentu orang dia yang paling laris gitu. Nah, minuman boba yang kedua belum tentu yang paling laris juga karena ada competition. Tapi competition dulu orang nggak tahu tuh boba itu apa gitu. Tapi orang jadi tahu boba itu apa semenjak ada bisnis pertama nih yang bikin boba. Nah, selanjutnya bisnis selanjutnya ya mereka harus ada value tertentu. Unique value proposition ini tadi. Jadi, oke, udah ada kompetitor, udah ada yang melakukan A, B, C, D, ya nggak apa-apa. Masa biasanya jarang juga sih hal yang benar-benar baru gitu. Nah, kalau misalkan kita punya unique value proposition, misalkan yang lainnya jualan es krim vanilla sama coklat, kita jualan es krim matcha. Nah, itu udah ada hal yang beda gitu. Lalu cost structure ini ya kita mau cost-nya itu di bagian mana aja ya kita identify. Lalu yang paling penting tadi juga revenue stream. Gimana cara kita eh, bisa making money gitu dari apa yang ada atau produk yang kita buat ini. Oh, kita ngasih apa namanya? Kita ngasih teaser, tapi kalau misalkan orang mencet itu dia bisa auto subscribe gitu misalkan. Nah, kayak gitu yang mesti kita pikirin sehingga kita punya bisnis model itu sustain dan ya bisnis kita jadi sustain. Ya, mungkin sekian dulu sih yang bisa aku sampaikan. Terima kasih.